Oh ini tren, kita lihat tren elektabilitas dulu ya sebelum masuk ke simulasi pasangan. Nah, based on data 1 tahun lalu, Februari 2022, Ridwan Kamil yang sebelumnya sempat kita potret sebagai cawapres di 14,0%, sekarang sudah melejit ke 40,7%. Ada yang turun, Sandiaga Uno dari 15,3%, sebelumnya sekarang cuma 12,3%. Erick Thohir naik dari yang sangat kecil di 1,7%, sekarang sudah di 11,1%. Muhaimin Iskandar juga dari 1,2 bahkan lebih kecil lagi, sekarang sudah di 10,5%, naik signifikan juga. Nah, Mahfud MD ya walaupun dalam margin of error, tapi kita biasa lihat trennya turun untuk Jabar ya, dari 0,7 ke 6,4%. Selanjutnya, ini simulasi pasangan yang kita buat dengan merujuk pada, sekali lagi, potensi atau peluang yang selama ini kita dengar dari wacana para elit partai di media massa. Prabowo, Erick Thohir. Nah, kita sengaja nggak bikin dengan yang lain karena terlalu banyak, kecuali ada simulasi yang berbeda untuk Ganjar di Jawa Barat ya. Lebih karena faktor menguat saja, yaitu antara Ganjar dengan RK dan Ganjar dengan Uno. Nah, sementara Prabowo tidak kita buat simulasi dengan Ganjar atau dengan Mahfud dan lain-lain, disampingkan juga pertemuan terlalu banyak. Kita lihat hasilnya, Prabowo Subianto Erick Thohir dari yang sebelumnya secara personal 46, berapa persen tadi, turun ke 43,4%. Jadi turun 3% begitu dipasangkan. Begitu juga terjadi pada Anies yang awalnya 29%, begitu dipasangkan dengan Caimin turun kurang lebih 4%, menjadi 25,5%. Nah, sebaliknya ini menarik terjadi pada Ganjar Pranowo yang elektabilitas personalnya cuma 18%, 18,4 kalau salah. Begitu dipasangkan dengan RK yang sebagai personal cawapresnya cukup tinggi, memimpin 40%. Nah, ternyata tersumbang juga oleh RK dari awalnya Ganjar 18% personal, begitu dalam simulasi pasangan dengan RK naik ke 24,8%. Tapi belum mampu menyalip Anies Muhaimin. Tapi kalau kita lihat ada peran sumbangan dari RK, kira-kira gitu. Nah, kita pengen lihat juga bagaimana pada saat simulasi Ganjar dengan Salahuddin Uno, karena ini juga sempat diwacanakan menguat ya. Hasilnya begini, Prabowo naik lagi dari sebelumnya turun 3%, sekarang naik lagi 2% menjadi 45,9%. Jadi artinya ada limpahan suara yang awalnya ke Ganjar RK lari sebagian ke Prabowo Erick. Begitu juga dari Ganjar RK sebelumnya yang 24 itu sebagian lari ke Anies dan Muhaimin, karena Anies Caimin dari yang sebelumnya turun 4% di 25, sekarang naik lagi ke 27 pada saat disimulasikan berpasangan dengan Salahuddin Uno. Jadi Salahuddin Uno menyumbang hanya 2% RK dibanding dengan RK yang menyumbang 4%. Nah, 2% ini banyak lari ke kira-kira Prabowo dan Anies Baswedan. Nah, ini simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Berikutnya, kita lihat apa yang membuat
mereka dalam posisi elektabilitasnya seperti yang sudah kita lihat barusan. Prabowo memimpin elektabilitasnya. Nah, salah satunya antara lain karena disumbang juga oleh modal sosial Prabowo yang sudah mengantongi tingkat pengenalan 99,1% dibanding dengan yang lain. Nah,